memang dikatakan saya mengundurkan diri dari channel Jono Sungil karena itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sobat semuanya. Di video ini saya mau mencoba membuat video Q&A bersama Ki Danung Wijaya. Apa kabar Ki? Alhamdulillah baik. Nah, jadi di video kali ini kita akan ngobrol dan berbincang-bincang dengan Ki Danung Wijaya. Karena gak banyak yang tahu, beliau ini dulunya profesinya sebagai anak band ya, iya. Awal mulanya. Nah, seperti itu. Dan kita juga sempat bikin project bareng, yaitu video klip. Nanti linknya ada di deskripsi bawah. Nah, oke, langsung ke pertanyaan. Awal mula profesi Ki Danung itu gimana Ki? Dari dulunya tuh langsung ke praktisi kah atau dimulai dari apa dulu? Oh enggak, jadi waktu dulu ketika saya dalam masa muda, dari masa muda, saya itu berprofesi sebagai anak band. Anak band, sempat juga di tim sepak bola di desa saya sendiri gitu. Itu jauh sebelum saya bergaul di dunia supranatural gitu. Itu tahun berapa sih dimulainya? Itu yang mana, yang profesi yang mana? Yang anak band dulu. Anak band dulu itu mulai dari tahun 2012. Tapi zaman SMP juga udah punya grup band, tapi itu jarang aktif lah. Aktif mulai tahun 2012 dan sampai terjun ke rekaman gitu. Dan suka ikut festival band yang ada di setiap wilayah gitu. Nah, untuk profesi sehari-harinya Ki Danung sendiri itu berprofesi sebagai apa sih? Mungkin banyak yang belum tahu penonton di rumah. Ya, kalau sekarang profesi saya ini menjadi aparatur desa Pasindangan di sini sebagai kepala wilayah atau bisa disebut dengan kadus. Iya. Memang saya berprofesi sebagai pemerintahan desa ini baru 1 tahun, mau 1 tahun pas pemilihan tahun kemarin. Kepala desa yang baru gitu. Ini belum lama sih gitu. Oke. Nah, untuk profesi sebagai praktisi supranatural ini sendiri dimulainya itu sejak kapan dan awalnya itu gimana sih? Apa belajar dulu atau emang ada keturunan gitu? Begini, waktu saya pada tahun 2014 kalau nggak salah bulan 6, saya mengalami hal-hal yang aneh yang saya alami. Seperti contoh, ketika saya bermain di keluar rumah malam hari gitu, main rumah teman-teman, saya suka melihat sosok-sosok yang tidak lazim gitu, yang tidak teman-teman saya lihat. Kita awalnya begitu. Mulai tahun ke tahun, bulan ke bulan, saya didatangi sebuah mimpi. Di dalam mimpi itu ada sebuah kakek yang mengatasnamakan dia itu sesepuh saya, karbon saya. Katanya, "Nak, kamu sudah waktunya." Nah, jadi pas dia bicara seperti itu dalam mimpi, dia memberikan saya sebuah pusaka keris lah, semacam keris. Nah, pas saya bangun, tiba-tiba tangan saya udah kayak gitu, seperti dalam mimpi menerima keris tersebut gitu. Saya bangun udah begini. Nah, pas saya bangun mandi, pas saya kembali lagi ke kamar tidur saya, kok seperti bau minyak misik gitu, yang saya pakai buat itu misalkan. Pas saya cari pusat baunya itu, ternyata ada di bawah kasur. Saya angkat, nah yang keris dalam mimpi itu ada di bawah kasur gitu. Nah, awalnya begitu. Nah, sempat saya rahasiakan masalah pusaka itu dari orang tua saya rahasiakan karena takut orang tua saya tidak mendukung anaknya sebagai praktisi gitu. Ada kelainan masalah supranatural lah, saya rahasiakan dulu selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan itu barulah saya ketahuan sama ayah saya. Memang ayah saya itu juga dulunya seorang praktisi juga. Dulu saya juga itu dulunya ketika saya tanya-tanya itu ternyata orang-orang sakti katanya gitu, bisa pengurus darah gitu. Nah, saya curhat ketika bapak saya nanya, katanya kamu bisa begini begitu. Ya, kata saya, mana pusakanya? Katanya kamu nemu. Hasilnya, nah seperti itu saya ditunjuk terus untuk menggolang kemampuan batin saya gitu. Oke, seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya.
sekarang ini kan Ki Danung bergelut di dunia supranatural. Pasti sedikit banyaknya pernah dong ngalamin hal-hal gaib, kayak misalkan pernah nggak sih dikirimin santet atau tuh sama seseorang gitu? Oh iya pernah. Pengalaman saya waktu diserang oleh tulung atau santet itu ketika saya menerima pasien, mengobati pasien yang memang kebetulan pasien tersebut memang mempunyai penyakit yang tidak wajar, yaitu disantet sama seseorang lah gitu. Nah ketika saya mengobati, alhamdulillah saya udah bisa mengeluarkan santet tersebut dari tubuh orang tersebut. Ketika saya pulang, beberapa hari kemudian saya mulai diteror sama sosok. Awalnya sih saya habis keluar rumah, pas datang ke rumah saya di atas rumah saya itu melihat sebuah, kalau ini mah kalau seperti binatang seperti anak angsa gitu, angsa besar. Nah saya lihat ke atas, dia terbang ke arah sana, ke arah ke belakang rumah lah, ke belakang rumah. Pas saya kejar itu nggak ada, besar itu besar sekali angsanya. Nah ketika saya masuk ke rumah mulai ada keanehan-keanehan itu, sebenarnya hawa panas, terus badan agak nggak enak gitu. Pas saya lihat ke ruangan pusaka ini, pusaka saya yang tadinya lurus bengkok semua, jadi bengkok. Mungkin sebelum saya datang ke rumah, mungkin dihadang dulu sama pusaka itu, bisa jadi begitu gitu. Mungkin ada pertempuran gaib yang saya juga tidak tahu. Ketika saya cek, pusaka saya udah tidak lurus, udah melengkung semua. Alhamdulillah saya luruskan lagi. Nah saya juga itu pas itu siaga lah, harus siaga. Ternyata pas saya lacak, ini akibat dari saya menolong seorang yang, kayak maksud saya kan menolong seorang yang kena santet, mungkin dukun nggak terima. Iya, dukun atau yang itunya nggak terima menyerang saya gitu. Itu sering saya, udah berapa kali. Malah saya itu waktu itu keluarga saya juga pernah kena. Contoh istri saya, anak saya pernah. Mungkin ke saya nggak kena, mungkin keluarga yang ini caranya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah saya agar gitu, akibat pengalaman saya yang dulu itu kecolongan gitu. Alhamdulillah sekarang mudah-mudahan tidak ada lagi serangan yang tidak wajar seperti itu gitu. Ya, mudah-mudahan nggak ada lagi kayak gitu ya. Iya. Nah dan ini juga nih Ki, ketika melakukan penarikan pusaka nih, di beberapa video di Zona Sumil itu kan aku sempat mengeluarkan darah. Nah mungkin banyak dari orang-orang yang mengira bahwa kita itu settingan gitu. Nah di sini kita mau tanya langsung nih ke Ki Danung. Nah yang dirasakan ketika melakukan penarikan itu seperti apa Ki? Sampai mengeluarkan darah. Kalau penarikan sih saya awal dulu dari, saya kan kalau penarikan barang itu melalui olah batin tenaga dalam. Nah ketika di suatu tempat atau di suatu pohon atau di tanah manapun itu ada sebuah pusaka, ketika saya tarik otomatis hodam atau penunggu pusaka tersebut kan itu sosok jin. Ketika kita tarik mungkin ada perlawanan itu dari situ. Nah dari sini saya bisa melakukan darah itu akibat serangan dari energi yang besar dari pusaka tersebut sampai menembus ke dada atau ke jantung langsung gitu. Makanya langsung mengeluarkan darah. Itu darah dari jantung langsung ketika makhluk tersebut atau energi tersebut menyerang masuk ke dalam tubuh saya, dan ini nampak malah mengeluarkan darah. Nah ini untuk pertanyaan terakhir nih Ki. Banyak fans dari Zona Sumil gitu yang menanyakan keberadaan Ki Danung tuh kemana itu. Apa benar itu Ki, Aki itu dari Zona Sumil sendiri sudah mengundurkan diri? Mohon dijawab. Ya, kalau dari pertanyaan tersebut memang dikatakan saya mengundurkan diri dari channel Zona Sumil, karena itu semuanya beralasan dari pekerjaan yang saya tekuni sekarang sebagai kepala wilayah di pemerintahan desa, dan mungkin di luar praktisi juga saya memang ada kesibukan lain gitu. Bisa dibilang saya, kalau dibilang ini rencana gitu, ada rencana kan saya mempunyai sebuah paguyuban yang dinamakan paguyuban suku Dayak.
Nah di sini rekan-rekan saya di satu paguyuban saya meminta ingin membuat channel YouTube gitu, ingin membuat channel YouTube sendiri yang bernama Sukudaya Official itu. Nah mungkin saya ingin fokus di YouTube itu sendiri gitu, di YouTube saya sendiri gitu, di dalam komunitas paguyuban saya, ya mungkin itu alasan saya gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi pertanyaan dan rasa penasaran kalian terhadap Ki Danung, kenapa Ki Danung selama di beberapa episode terakhir ini nggak ada di videonya Zona Sumil, sekarang sudah terjawab. Jawabannya seperti itu. Jadi Ki Danung sekarang punya channel YouTube sendiri, yaitu nama channelnya sendiri Sukudaya. Nanti linknya saya taruh juga di bawah di deskripsi, link YouTube-nya Sukudaya Official, dan jangan lupa subscribe ke channelnya Sukudaya Official gitu. Ya, betul. Jadi buat para fans Ki Danung jangan khawatir tidak melihat lagi saya di YouTube, karena saya ada di masih aktif di YouTube saya sendiri gitu, di Sukudaya Official gitu. Oke, cukup sekian video Q&A atau wawancara bersama Ki Danung Wijaya untuk kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian menyukai video kami kali ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.